Ya udah gue masuk jawab itu. Ya jadi yang dimaksud dengan kitab gundul itu tulisan Arab nih, tapi nggak ada harokatnya tuh. Ya. Jadi nggak ada fathah, nggak ada Oh garis ya, garisnya. ya, ya, Jadi ya. gundul semua Ya, tuh. ya, ya, ya. Makanya Ya, itu disebut tahu, dengan Bang. kitab Kitab gundul gundul. atau disebut dengan kitab kuning. Nah, kenapa disebut dengan kitab kuning? Ya logikanya Adalah gitu, ada apa gitu. Kayak gue pernah belajar kok itu. Pokoknya kayak ada kata-kata baku gitu, adalah terus apa gitu. Ya, jadi kalau kita logisnya saya gitu. Pokoknya kayak gitu-gitulah. kayak gitu juga. Ya kan? Ada. Jadi versi yang tulisan bahasa Arab, ada versi tulisan bahasa Indonesia, ada juga bahasa Sunda, bahasa Jawa dan sebagainya. Tapi pakai logat Arab. Itu diwariskan para wali atau gimana tuh? Atau memang sudah ada dianjurkan nama zamannya Rasul? Kalau untuk daripada kitab yang tulisannya Arab itu memang sebenarnya dari ulama-ulama wali ya. Itu sebenarnya mengambil daripada mushaf bre. Mushaf kan mushaf itu artinya asal katanya itu sofa ya, bukan sofa sih, pokoknya artinya itu apa mah tempat duduk bang. sofa marwah di Mekah dong. Sofa tempat duduk. Nah jadi asal muasalnya itu pas ketika pokoknya semua ilmu, semua pelajaran itu menuju daripada Al-Quran. Nah, kenapa kok disebut dengan mushaf? Karena mushaf itu diarti dengan lembaran-lembaran. Nah, karena yang kita tahu juga mushaf atau Al-Quran itu kan memang kan diturunkan nggak langsung berat, jadi langsung 30 juz tuh. Jadi langsung 114 surat. Betul. Agak, tapi dia berangsur-angsur. Kayak dari bebatuan, terus kayak dari pohon, daun. Betul, ditulisnya gitu. kan. Oke, kita tutup ya. Belum. Jangan tutup dulu dong. Masih lanjut ini. Dia bingung terus. Gua bingung. Udah jam berapa nih gue nih? Cara lagi gue dipanggil sama ini. Apaan? Avatar. Buat ngelonin dia. Jadi tadi pas ketika Al-Quran ya banyak banget terdapat ayat-ayat misa-misa. Jadi kayak ada di batuan, ada di pelepah kurma, ada juga yang di pepohonan. Nah, jadi semuanya itu dirangkul, digabungin pas ketika dirangkum sama orang ya. Dirangkum, digabungin pas ketika pemimpin Sayyidina Utsman. Nah, jadi itu asalnya dari kertas-kertas, dari tulisan-tulisan dan ditulis oleh sahabat Nabi, gue juga lupa nama siapa gitu. Jadi tulis. Nah, kitab itu juga asal muasal dari situ. Jadi ngambil pelajaran atau ngambil cara pembelajaran atau cara dakwahnya dari tulisan gitu kan. Makanya kan kalau yang sekarang ulama-ulama namanya itu disebut dengan ulama kontemporer. Jadi ulama yang mana mengikuti daripada suatu zaman. Nah, jadi kalaupun ada sih, maksudnya ada beberapa tipe ulama. Jadi yang pertama ulama sufi, yang kedua ulama kontemporer. Kalau ulama sufi yang mana dia mengikuti ajaran atau perilaku atau tampilannya itu mengikuti daripada ulama terdahulu. Nah, yang lu pernah dengar sufi, ulama sufi atau disebut dengan ulama salaf. Ya. Nah, itu jadi pokoknya benar-benar mengikuti daripada ajaran atau ulama-ulama terdahulu banget lah. Nah, kalau ulama yang kontemporer ya jadi benar-benar ngikutin kayak punya konten YouTube lah, jadi dakwahnya lewat YouTube, juga mengikuti daripada zaman kayak merangkul anak-anak muda gitu kan. Jadi dakwahnya mungkin dia ke anak muda gitu, jadi supaya gimana caranya nih anak muda yang saya dakwahin nyambung sama pemahaman mereka gitu. Jadi akhirnya ikutin bahasa mereka, bahasa modern mereka. Nah itu jadi ulama yang ngikutin daripada zaman kontemporer, ulama sufi dan ulama kontemporer. Dan terus, kadang juga ada yang dikombinasi gitu ya, dikombinasiin antara, boleh ya, nggak apa-apa dong, boleh, itu bagus malah. Jadi targetnya ya, jadi target daripada dia dakwah itu memang melihat targetnya. Jadi sambung yang tadi yang mana untuk kontemporer dan salaf, ulama kontemporer dan ulama salaf. Nah, jadi kembali daripada beberapa bulan yang dirasakan oleh umat-umat Islam terdahulu, bahkan sampai sekarang pasti banyak terjadi kayak peristiwa-peristiwa besar yang mana itu bahkan sampai dicatat dalam sejarah. Itu dia. Terus daripada bulan Rabiul Akhir, nah berarti masuk ke dalam bulan Jumadil Awal dan masuk ke dalam Jumadil Akhir. Nah, terus kembali lagi ke bulan-bulan yang tersebut. Nah, ini juga perlu digarisbawahi nih, yang mana yang tadi gue bilang di awal-awal, bulan
yang kita ketahui dan banyak banget anak-anak muda dan anak-anak yang mungkin remaja dia itu Islam, tapi pas ketika ditanya bulan-bulan Islam itu hafal nggak dari bulan 1 sampai 12. Nah ternyata pas dilihat hampir sekitar berapa ya 40%-nya itu bahkan kurang, itu malah nggak tahu. Pas kita ditanya full ya, ditanya coba sebutin bulan-bulan Islam dari bulan 1 sampai bulan 12, misalnya nggak tahu gitu kan. Nah karena kita terlalu mengikuti daripada ajaran-ajaran dari sekolahan itu kan, terus juga kurangnya pemahaman atau ajaran Islam di sekolahan tersebut. Karena kan kita juga tahu sendiri Bre, yang mana kalau kita melihat daripada sekolah-sekolah sekarang itu kan, jadi memasuki daripada ajaran Islam ya, khususnya ajaran Islam di sekolah kita itu malah seminggu itu cuma sekali pertemuan. Jadi seminggu cuma sekali pertemuan, dan itu cuma jam gitu kan. Dan gue ngerasa sendiri pas gue SD maupun gue SMP gitu kan, kita ngerasa sendiri. Kalau SMA kalau SMA kita udah SMA nggak sih? Dan kita ada gua. terus Nah jadi itu, nah bulan apa tadi tuh yang disebut dengan bulan yang dinamai dengan nama-nama dewa Yunani. Jadi itu diambil daripada bulan matahari. Diambil dari matahari. Nah disebut dalam Islam itu bulan Syamsiah. Jadi dia melihat daripada takaran atau ukuran dari matahari tuh. Januari, Februari, Maret segala macam itu dihitung dari matahari. Dan kalau kita selidiki, matahari itu ada agamanya. Lu pernah dengar agama Majusi, agama yang menyembah api? Nah itu asal muasalnya dari itu. Orang-orang Yunani dia agamanya untuk menyembah api, menyembah matahari. Nah pas ketika orang-orang tersebut pagi ketika matahari muncul dia sembahyang. Nah pas ketika matahari terbenam sembahyang nggak dia? Nggak sembahyang dia. Jadi pokoknya sembahyangnya itu pas ketika matahari muncul. Nah itu disebut dengan agama Majusi atau agama yang menyembah api, diambil dari Syamsiah. Itu sedangkan orang Sunda Syamsi eta Sia eta Syamsiah, jadi itu emang artinya matahari. Terus ada satu lagi. Nah terus lanjut lagi di Komariah. Nah seharusnya kita memang harus ngambil daripada Komariah, perhitungan bulan Islam yang mengikuti daripada kadar bulan Komar. Nah jadi kalau Komar itu artinya bulan, kalau Syamsiah itu artinya matahari. Nah itu jadi kita harus perlu Komariah Syamsiah. Jadi harus perlu kita melek lagi daripada hal-hal kecil yang mungkin kita anggap itu enteng atau biasa, tapi sebenarnya itu malah jadi wawasan tambahan untuk kita gitu loh. Apalagi ibaratnya sekarang ini kita sudah mulai masuk ke pengakhir zaman ya gitu. Dan sebelum matahari terbit ada Komariah ya. Sebelum matahari terbit ada Komariah. Iya. Kan sebelum matahari terbit ada bulan dulu. Iya. udah muncul duluan bulannya gitu ya. Udah mikir jadinya. Jadi biasanya emang udah muncul duluan bulannya. Nah, jadi palingan tambahan atau rangkuman pas tadi gua di awal kajian, yang mana daripada tiap bulan, khususnya di bulan Rabiul Akhir itu memang banyak banget peristiwa yang mengandung sejarah Islam. Kayak tadi itu diturunkannya surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr di surat Al-Hasyr, jadi di situ dimana ada ayat motivasi yang mungkin kenapa gua pengen mentadaburi, kenapa gua pengen mentafakuri di alam atau lebih tepatnya di gunung. Nah di ayat tersebut kan ditulis lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Sekiranya aku turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, maka kamu akan melihat betapa pecah terbelahnya itu gunung, karena saking gak kuatnya dia menerima wahyu yang agung ini, wahyu Al-Quran, mujizat dari Allah. Nah kalau misalkan mujizat atau ayat Al-Quran ini diwahyukan ke gunung, itu si gunung gak kuat, akhirnya dia saking gak kuatnya terpecah belah. Makanya di lanjutannya itu
tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan itulah perumpamaan perumpamaan yang untuk manusia supaya mereka itu berpikir. Yang mana dari pada ayat atau kandungan tersebut kita sebagai manusia itu jadi memang sepatutnya mentadaburi atau melihat daripada keesaan-keesaan Allah, melihat daripada contoh-contoh potongan ayat. Nah, potongan ayat itu kan bisa diartikan dengan kayak sesuatu hal-hal yang bentuk nyata, kayak kita melihat pohonan, kita melihat gunung, kita melihat air jatuh curug. Nah itu kita secara nggak langsung kita sudah melihat ayat-ayatnya karena sudah melihat daripada keagungan atau keesaan Allah. Nah itu dia. Jadi kenapa kita sering banget itu cocok atau benar-benar ke alam dan kita cocok ya itu untuk mentadaburi atau untuk mendapaturi daripada keesaan Allah atau keagungan Allah. Jadi, surat Al-Hasyr. Awas keliru Al-Hasyr, Al-Asr, Al-Masr. Kalau Al-Hasyr itu artinya apa namanya? Pengusiran. Jadi kalau asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu kan sebab kenapa diturunkan surat tersebut. Nah, asbabun nuzulnya kenapa diturunkan surat Al-Hasyr karena pas lagi waktu itu pengusiran daripada Bani Nadir oleh Rasulullah, karena memang Bani Nadir ini keduanya atau kelompoknya ada niatan pengen membunuh Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah dapat wahyu atau dapat ilham bahwa dia itu pengen dibunuh. Akhirnya Rasulullah hijrah dulu terus memerintahkan daripada sahabatnya untuk segera mengusir Bani Nadir ini. Nah, akhirnya diturunkanlah ayat Al-Hasyr. Akhirnya pengusiran, diusir datu Bani Nadir. Nah, terus mungkin tema atau kajian yang saya bawa ini solo cukup sekian sampai situ aja dulu. Kalaupun ada memang bahasa-bahasa gue yang mungkin dirasa nggak enak atau mungkin kasar, itu memang asli dari gue sendiri, dari lidah gue. Dan kalaupun memang ada bahasa atau kata-kata yang baik kurang menyenangkan, kata-kata yang baik atau kata-kata yang langsung, itu sebenarnya memang dari Allah gitu kan. Jadi karena memang kita kembali lagi, kita manusia pasti tempatnya salah dan juga lupa. Ya makan itu apa tadi gue berhenti gue. Nah, jadi tempat salah dan lupa, jadi harus benar-benar apa namanya, selalu benar-benar kita mengingat diri. Nah itu namanya dengan tafakur atau tadabbur. Jadi kalau memang ada yang bertanyakan silakan, yang bisa gue jawab dijawab, yang nggak bisa wallahu alam. Kenapa bambu itu panjang? Oh bukan, beda. Ini di luar tema apa masih temanya nih? Ini di luar tema dah. Tadi apa namanya? Yang Bulan apa namanya? bulan Komariah, bulan Syamsiah, Enggak. bulan Islam, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Akhir, sama Jumaid apa sih? Jumadil. Susah ya, nggak sulit. Jumadil Awal, Jumadil Awal sama Jumadil Akhir, perbedaannya apa? Terus konsepnya apakah sama? Atau masih ada berkaitan dengan Jumadil awal atau akhir, konsepnya sama atau enggak? Masih nyambung nggak konsepnya? Gitu. Kalau untuk lebih jelasnya, gue emang kurang paham ya. Tapi singkatnya. Jadi gue ngambil daripada bulan yang sebelumnya. Karena kan kalau yang bulan sebelumnya itu Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir. Nah berarti Rabiul Awal kita ngambil dari kata Robi'u atau Robi, itu kan artinya semi, musim semi. Nah Rabiul Awal berarti musim semi pas ketika awal. Kalau Rabiul Akhir berarti masih dalam musim semi juga, tapi berarti musim seminya itu ada di 2 bulan. Nah kalau Jumadil Awal maupun Jumadil Akhir walau-walau sih, jadi itu mungkin masih ada berkaitan, masih ada 2 bulan yang bersangkutan gitu. Jadi kenapa bukan cuma 1 bulan tapi juga ada bulan berikutnya, yaitu masih berkaitan bulan itu, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Dan kalau artinya kurang paham gua. Artinya Jumadil Awal di sini,
Jadi masih satu konsep gitu ya? Masih satu konsep, masih satu bulan yang sama, cuman beda 2 bulan doang. Beda berapa hari gitu. Karena kalau di bulan-bulan Islam itu hampir semuanya itu 29 hari. Kan beda nih kalau bulan-bulan Masehi. Nah, kalau bulan Masehi kan ada yang 30, Ini ada suami yang juga 31. itu. Pak Sahi ya, juga tahu tuh. Ada Masehi, ada Pasehi. Baru ketebak. Ada Masehi, ada Pasehi. Terus Ini suami. Nah, makanya kalau di bulan Masehi dia ada 29, ada 30, ada 31. Kalau di bulan Islam dia khusus 29 hari rata semua. Gitu. Jadi keutamaan daripada bulan Hijriah atau bulan Islam gitu dia apa namanya konsisten 29 hari semua dari bulan pertama sampai bulan 12 29 hari. Oke. Ada lagi. Cukup ya. Jadi misalnya cukup ya kalau memang tidak ada yang bertanyakan lagi, jadi salah kita tutup karena memang posisi bukan tutup ginian, Oh, Bre. bukan. Bukan tutup ginian, Ada itu tutup dibilang. tutup. Jadi Kayak di sini tutup. jadi salah yang gue maksud kita tutup atau kita selesaikan daripada kajian atau materi kajian ini. Jadi Yang karena sekarang memang, ini. karena memang tidak ada yang ditanyakan lagi, dan untuk pembahasan yang saya berikan hanya cukup sekian dari situ aja. Oke. Yes. Oke. Jangan lupa apa guys? Dia tahu dong. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share kalau memang bermanfaat untuk kalian, bisa di-share ke teman-teman kalian. Kalau memang bisa ada manfaatnya silahkan share sebanyak-banyaknya. Terus juga kalau memang ada kata-kata atau mungkin bahasa kita yang atau belum paham bisa dikomen di bawah. Betul? Betul. Betul banget. Oke, gue tunggu dari share kalian, dari like kalian, gue tunggu dari subscribe kalian, dan ya udahlah, gue akan nge-review ke Tempat-tempat mana lain. lagi ya. Tunggu terus tonton di channelnya Esa Sareja. Kalau kalian mau dapat video-video yang menarik, tekan tombol lonceng subscribe kalian. Jangan lupa tekan tombol Lonceng. Jangan sampai ketinggalan cuy. biar dapat notifikasi dari channel ini. Oke, ya. Udah tutup ya. Tutup misalnya. Kita tutup. Nggak jadi. Tutup. Susah gimmicknya diikat itu salah. Jadi gini. Susah gimmicknya diikat soalnya. Oke, kita tutup guys. Terima kasih. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum siap lagi. Oke cuy, sekarang gua mau langsung balik ke back to home. Dan untuk untuk Beda server. wisata Beda server kok gunung sih. untuk ya stay tune terus, dan jangan lupa share, subscribe, like, and comment Komen. ke media sosial kalian, dan support terus untuk channel Esa Sareja Channel. Akan terus berkembang Amin. dan akan terus berpesat, akan terus berkarya. Amin. Oke, dukung terus. Thank you. Thank you forever.